susahmu itu belum tentu dia mau menolong. Hai para subscriber, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya kembali untuk cerita suka duka menjadi supir pribadi. Jadi saya mau cerita tentang kehidupan saya, yaitu suka duka seorang supir pribadi guys. Jadi sharing aja, apapun pekerjaan kalian, kita sama bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Alhamdulillah saya kerja di sini udah jalan 6 tahun, jadi artinya itu betah. Jadi bosnya baik bukan artinya gaji besar, tapi karena kenyamanan bekerja untuk saya pribadi guys. Gimana kalau kalian kerja betah karena gaji besar atau yang lain guys? Boleh sharing. Saya langsung aja mau cerita suka duka jadi seorang supir pribadi. Jadi supir itu ada enaknya dan ada enggaknya. Enaknya kalau dapat bos yang baik, pengertian dengan kita. Terus kalau jadi supir orang penting atau terhormat, kita pun otomatis juga akan dihormati orang, biar kata kita supir. Tapi pekerjaan supir bukanlah pekerjaan yang hina, melainkan pekerjaan yang halal dan berkah, dan tanggung jawabnya besar sekali karena kita membawa benda harta orang lain, dan kita membawa kenyamanan orang, kita membawa bos. Dan kalau menurut saya pribadi, sebagai supir pribadi, kita bisa ngumpul sama teman-teman. Jadi kalau lagi nganterin bos kemanapun pergi, kita lagi nunggu, kita sambil ngopi, kita bisa bertemu dengan teman baru yang satu profesi. Jadi setiap kita pergi ada nambah wawasan baru atau cerita-cerita supir yang baru kita kenal. Jadi kita ambil pengalaman positifnya, pokoknya kita ambil sisi positifnya dari teman-teman supir yang lain. Jadi kita bisa mungkin nanti bertemu di mana dan dimanapun tempatnya. Enaknya juga jadi supir itu wawasannya luas ya. Jadi kita tahu daerah mana saja, kemanapun bos pergi kita ikut. Jadi kadang kalau saya pribadi bos suka ke Bali, saya juga kadang disuruh bawain mobilnya ke sana, hitung-hitung jalan-jalan gratis. Kalau saya pribadi, kalau untuk pergi ke sana kan harus perlu uang banyak dan ngajak keluarga. Jadi enaknya di situ aja. Jadi kalau bos pergi kemana kita ikut. Jadi hitung-hitung jalan gratis aja sekalian dibayar begitu. Ya masih banyak lagi rasa enaknya jadi supir pribadi. Misalnya kalau bos lagi senang, kita bisa dapat tambahan tips, uang untuk beli rokok atau uang jajan anak, istri. Jadi kalau bos lagi senang, kita pun ikut senang. Nggak enaknya jadi supir pribadi itu kita membawa mobil bos, resikonya besar dan tanggung jawabnya juga besar. Nggak enaknya kalau di jalan atau amit-amit ada kejadian yang tidak kita inginkan, atau mobil keserempet, atau kita pernah kejadian suatu hari saya pernah ditabrak di jalan Ciledug sama orang. Dia yang nabrak itu supir juga, dia supir, kalau nggak salah dia supir travel, dia khusus jemput anak sekolah. Jadi kejadiannya pagi, saya ditabrak pas macet, dan itu saya sendiri bingung. Sekarang saya mau nuntut dia pun supir, bayaran tidak seberapa, dan dia pun ketakutan, takut dipecat dari kerjaannya.
Jadi saya putuskan untuk langsung aja ke bos saya. Jadi gimana, untung alhamdulillah bos saya mengerti dan supir itu masih bekerja sampai saat ini kalau nggak salah. Itu nggak enaknya, jadi kita bawa banda orang, takutnya ada apa-apa di jalan, kita tanggung jawab kita juga besar. Dan kita ya masih banyak yang nggak enaknya juga. Jadi minus plusnya itu pasti ada dalam pekerjaan, bukan pekerjaan di dalam bidang driver saja, cuman setiap pekerjaan pasti ada minus plusnya. Saya tambahin lagi, enaknya jadi supir itu tanpa perguruan tinggi. Kita, apalagi saya sebagai supir pribadi itu mengandalkan kalau sebisa mungkin kita terapkan kejujuran, kedisiplinan waktu dalam bekerja. Dan kita kalau misalnya masih enak dalam bekerja itu nggak usah banyak mengeluhnya, karena zaman sekarang banyak banget orang ngeluh tapi masih dalam pekerjaannya. Kalau untuk pribadi saya, teman-teman, kalau mau ngeluh, keluarlah dari kerjaanmu dan tinggalkan pekerjaanmu dan tidak usah mengeluh, karena orang lain yang mendengarkan keluh kesahmu itu belum tentu dia mau menolongnya. Yang ada malah, atau kata orang Jawa, ngenes, malah dibikin ngenes sama temenmu sendiri nanti. Jadi lebih baik kita diam, kita ambil pikiran yang dewasa. Dan saya harap pikiran dewasa itu nomor satu dalam bekerja. Yang penting kita modal jujur, karena tidak punya pendidikan yang tinggi, bertanggung jawab, disiplin dalam semua hal. Dan jika ada apa-apa, kita keterbukaan sama bos. Insya Allah kita gampang juga mencari pekerjaan. Alhamdulillah selama ini saya di Jakarta, yang penting kita baik sama orang, pekerjaan pasti ada aja. Apalagi seorang supir itu pekerjaan yang paling gampang dicari, asalkan kita modal jujur aja. Emang awal bekerja tidak semua orang langsung percaya begitu saja. Kita pun kalau berkenalan sama orang nggak begitu langsung percaya, apalagi seorang bos yang berpendidikan tidak gampang percaya sama orang, apalagi di zaman sekarang, guys. Itu enaknya. Jadi ya kita lanjutkan nanti lagi, karena nanti di hari libur ada teman subscriber yang mau collabs. Kita belum pernah ketemu, jadi dia minta WhatsApp saya, minta ingin bermain di tempat saya. Jadi mau bertanya-tanya aja masalah supir ke saya. Jadi nantikan videonya, guys. Ini udah siang, waktunya makan siang, guys. Untuk kalian semua jangan lupa makan siang, dan tak lupa ngopi hitam untuk para supir. Terima kasih. Salam satu aspal. Jos Gandos.